Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alda Mila Utami. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Amanda Oktaviani dan Nesa Hikmaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampun Ustadz Ahmad Nurmizan. Di sini kami akan memaparkan materi bagian durusu awal dan durusu tsani. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Alda Mila Utami, yang kedua oleh Nesa Hikmaya, dan yang ketiga atau yang terakhir itu akan dipaparkan oleh saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yakni hadza. Hadza merupakan sebuah isim, lebih tepatnya isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza berarti ini, yang menunjukkan pada mudzakkar atau laki-laki. Contoh, hadza baitun, ini rumah. Hadza yang merupakan isim isyarah yang bermakna ini menunjukkan pada mudzakkar. Kita lihat baitun. Baitun merupakan isim mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan baitun ini muannas. Tidak ada tak marbutah ataupun isim alam yang menunjukkan baitun adalah perempuan. Jadi sudah jelas, hadza merupakan kata tunjuk yang menunjukkan pada mudzakkar. Contoh selanjutnya, hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Dan yang terakhir, hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi, dari keseluruhan isim-isim yang ditunjuk oleh hadza merupakan isim mudzakkar, tidak ada yang isim muannas. Karena fungsi dari hadza ini adalah menunjukkan pada mudzakkar. Hadza sendiri merupakan kata tunjuk yang sifatnya menunjukkan sesuatu yang dekat. Ini ada di jangkauan kita. Selanjutnya ada beberapa contoh pertanyaan serta jawaban menggunakan kata tunjuk dalam hal ini hadza. Contoh yang pertama, ma hadza? Hadza baitun. Apabila ditanya dengan pertanyaan ma hadza, maka kita menjawabnya dengan mengulang pertanyaan tersebut dengan hadza baitun. Sedangkan apabila pertanyaannya ahadza baitun, apakah ini rumah? Ahadza, ini masih asing ya, karena yang kita ketahui pertanyaan seperti apakah adalah dengan hal. Sedangkan di sini cara penggunaan hal itu diubah ke dalam bentuk hamzah. Ahadza baitun, jawabannya ada dua, antara la atau na'am. Dan karena di sini gambarnya adalah baitun, maka jawabannya adalah na'am, hadza baitun. Yang kedua ada ma hadza. Di sini ada gambar hadza qamisun. Ini kemeja. Ahadza sarirun. Ada gambar sarirun di situ. La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ini bintang. Jadi seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan menggunakan isim isyarah yang satu ini. Dalam hal ini hadza, serta jawabannya. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Nesa Hikmaya. Man haza? Haza waladun. Man haza? Haza tabibun.
Haza waladun. La. Haza rajulun. Man haza? Haza talibun. Ma haza? Haza masjid. Man haza? Haza tazirun. Haza kalbun. Haza kalbun? La. Haza kitun. Haza jimarun. Haza jimarun? La. Haza hisanun. Wa ma haza? Haza jamalun. Ma haza? Haza dikun. Man haza? Haza mudarrosun. Haza qamisun. La. Haza mindil. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu zalika. Jadi tadi di pertama di awal dengan Alda dan Nisa itu menggunakan hadza, dan sekarang dengan saya itu yang menggunakan zalika. Jadi apa perbedaan hadza dan zalika? Berbedanya itu kalau hadza itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Alda, yaitu artinya ini atau yang ada di dekat kita. Nah, sedangkan untuk zalika itu artinya adalah itu atau menunjukkan yang jauh dari kita. Kata setelah zalika ini atau zalika ini menunjukkan muzakkar ya. Sama seperti hadza tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang pertama. Di situ ada tulisan madzalika. Zalika najmun. Nah, di gambar tuh ada gambar bintang. Apa itu? Nah, dijawabnya itu bintang. Nah, yang kedua ini di situ ada dua gambar, masjid dan rumah. Nah, kalimatnya di situ ada haza masjidun wa dzalika bayitun, atau artinya ini masjid dan itu rumah. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa menunjukkan kalimat saat kita ingin menunjuk satu hal di dekat kita dan satunya lagi jauh. Jadi haza masjidun, ini masjidnya di dekat kita. Dan lalu selanjutnya wadzalika bayitun, itu adalah rumah. Mengulang yang tadi sudah disampaikan lagi bahwa haza itu kan untuk yang di dekat kita atau artinya kan ini, sedangkan zalika itu untuk yang jauh atau yang artinya itu. Nah, yang ketiga ini kita bisa lihat ada dua gambar, yaitu ada kuda dan keledai. Di situ ada kalimatnya hadza hisonun wa dzalika himarun. Jadi sama aja kayak yang tadi. Ini kuda dan itu adalah sebuah keledai. Nah, untuk yang ini itu di situ ada gambar kucing. Ini tadi di awal udah dijelasin ya sama Alda mengenai itu kan tadi kalau di Alda contohnya ahadza. Nah, sedangkan di sini contohnya azalika kalbun. Apakah ini seekor anjing gitu? Jawabannya karena di gambarnya itu bukan, jadi jawabannya adalah la zalika qitun, karena itu adalah kucing ya, jadi jawabnya tidak, itu adalah seekor kucing. Untuk yang ini mazalika, apa itu? Zalika sarirun. Nah, itu adalah ranjang atau tempat tidur. Nah, sekarang kita memasuki yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dan di situ ada dua gambar ya. Pertanyaannya adalah man hadza wa man dzalika. Apa ini dan apa itu?
Di situ ada gambar guru dan ini yang imam ya. Karena dari jawabannya itu yang imamnya. Nah, kalau jawabannya itu hadza mudarrisun wa dzalika imamun, atau ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam, atau ini guru dan itu imam. Kalau sekarang ini ada gambar apa itu? Gambar batu. Batu ya. Pertanyaannya, madzalika, apa itu? Jawabannya zalika hajarun. Karena apa? Itu batu. Karena memang di gambar itu adalah sebuah batu. Yang terakhir ini ada hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula ya, di situ ada gambar gula dan itu adalah susu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama itu hadza. Hadza itu artinya adalah ini, dan hadza itu kata setelahnya. Kata setelah hadza itu adalah muzakkar atau yang menggambarkan laki-laki. Sama juga dengan zalika, namun berbeda arti. Itu untuk kaidah penggunaan hadza dan zalika. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat baik untuk diri kami sendiri maupun untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen di kolom komentar.